Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di depan Masjid Laweyan, yaitu merupakan masjid yang pertama yang dibangun pada masa Kerajaan Pajang. Setelah melewati depan masjid, sekarang saya akan masuk ke makam yang berada di sebelah barat Masjid Laweyan. Untuk memasuki, kita harus melewati 4 pintu atau 4 gapura. Dan kayu dari pintu ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Setelah melewati pintu yang kedua, tentunya Anda akan menjumpai pendopo. Dan pendopo ini dibangun sejak tahun 1745, jadi sudah sangat lama. Sebelum Anda memasuki pintu atau gapura yang ketiga, untuk mencapai ke area makam yang utama, di depan ini terdapat beberapa makam, tapi entah ini makamnya siapa saya nggak tahu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pintu yang ketiga. Di sini terdapat beberapa batu nisan kuno. Ini artinya bahwa ini adalah komplek makam kuno. Makam dari keturunan bangsawan atau ningrat yang masih ada garis keturunan dari kerajaan atau Kesultanan Pajang. Sekarang saya akan memasuki pintu yang keempat. Di dalam inilah terdapat makam dari Ki Ageng Enis beserta para pejabat-pejabat atau para bangsawan-bangsawan zaman dulu yang dimakamkan di satu area dari makam Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis adalah guru spiritual dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di saat beliau menjadi raja di Kerajaan Pajang. Lalu oleh Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Enis diberi tanah perdikan, yaitu yang berada di Laweyan sekarang ini. Ki Ageng Enis adalah leluhur para raja-raja Mataram yang kemudian melahirkan peradaban kerajaan baru seperti Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, juga Mangkunegaran dan Pakualam. Beliau juga pendakwah atau ulama yang beraliran Islam Kejawen, dan beliau pula yang pernah mengislamkan Ki Ageng Beluk, tokoh masyarakat Laweyan yang beragama Hindu pada waktu itu. Sehingga Ki Ageng Beluk setelah masuk Islam, beliau menyerahkan pura yang untuk ibadah beliau kepada Ki Ageng Enis, yang kemudian diubah menjadi Masjid Laweyan yang sampai sekarang masih ada peninggalannya. Di sebelah kiri saya menghadap ini adalah jirat dari makam Nyai Ageng Pandanaran atau Nyai Ageng Rakitan, yang merupakan istri pertama dari Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat. Adapun makam yang terletak ada di tengah, ini adalah makam dari
Ki Ageng Enis. Dan yang di sebelah kanannya ini adalah makam dari Nyai Ageng Padi. Nyai Ageng Padi adalah istri dari Ki Ageng Penjawi yang merupakan keturunan kelima dari Brai Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Sedangkan Ki Ageng Enis sendiri mempunyai dua putra, yaitu yang pertama Ki Ageng Pemanahan dan yang kedua adalah Ki Ageng Karangtongan. Dari Ki Ageng Pemanahan ini mempunyai putra yang bernama Raden Danang Sutawijaya yang kemudian menjadi Raja Mataram Islam yang pertama dengan bergelar Panembahan Senopati. Di antara makam kuno atau makam tua yang berada di komplek makam Ki Ageng Enis ini ada makam Pangeran Wijil yang pertama, ada Pujangga Dalem Susuhunan Pakubuwono kedua, juga ada makam Pakubuwono ketiga yang disebut memprakarsai pindahnya Kraton Kartosuro ke Surakarta setelah peristiwa Geger Pecinan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning dan mengakibatkan hancurnya bangunan Kraton Kartosuro. Ada juga makam yang bercat putih yang bersebelahan dengan makam dari Nyai Ageng Padi. Ini adalah makam dari Gusti Pangeran Prabu Winoto, putra bungsu dari Pakubuwono ke-9. Oke teman-teman, demikian video singkat tentang makam dari Ki Ageng Enis yang berada di Dukuh Belukan, Desa Pajang, Kecamatan Lawean, Surakarta. Silahkan bagi Anda yang ingin berziarah, tentu alamatnya sangat mudah diketemukan. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya, salam Nusantara.